yang dibully. Mm-mm. Kenapa sih anak bisa dibully? Ya, Heeh. anak bisa dibully itu karena dia lemah. Karena lemah. Jelas. Lemah apanya nih, Pak? Lemah secara Ekonomi. Tidak, maksudnya Bukan. lemah dalam dia kekuatan mentalnya. Dia itu memang bisa pendiam. Satu pendiam. Menyendiri, sosialnya kurang, atau dia misalkan posisinya secara kekuatan itu apapun itu biasanya dia lemah, sehingga dia merasa minder. Minder ini loh yang bahaya. Dia itu sering akan dibully terus menerus. Jadi korban bully yang paling banyak itu ketidaktahuan di tempat baru. Itu bisa siswa baru yang datang kan tidak tahu. Terus dia kan pasti dalam rasa was-was. Apa yang saya harus lakukan? Ini harus gimana? Iki kok piye? Iki kok lapo? Akhirnya datanglah si orang yang lebih. Wow, ayo Dek, gini Dek. Ayo gini harus gini. Kamu harus gini Dek. Manut, karena apa? Karena dia merasa bahwa orang ini adalah lebih senior. Lemah kan dia posisi lemah. Pasti posisi lemah loh. Nah, kalau dia nanti sudah mengerti, dia itu sudah paham, dia bisa melawan, baru mulai bisa beralir. Kalau dia positif, maka dia akan menjadi penyetop pembuli. Tapi kalau ini yang dari pembuli ke korban malah alirannya yang masuk negatif, maka dia bisa menjadi pembuli baru, bahkan lebih parah. Itu loh, akan jadi lebih parah. Awalnya memang lemah tadi, Pak. Pasti dia posisi lemah. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, pastikan anaknya tidak memiliki sifat yang lemah, jangan lemah. Minder tadi ya, Pak. Ya harus berani lah, dia harus berani. Harus mulai dilatih lah istilahnya. Dilatih sejak kecil lah, mulai dari bisa ngomong. Jadi kalau anak misalkan di rumah itu, maaf, saya bukan kok ngajari anak itu berani melawan. Kalau anak itu bisa berdiskusi dengan kita. Kalau anak yang melawan itu jangan dikatakan anak ini melawan loh sama orang tua. Contoh Pak, langsung real aja. Misalkan Jowo. Langsung real ya, langsung real. Misalkan si anak kita bangunkan. Ya. Ini masih kecil loh ya, saya tidak mengatakan sudah balik gede loh ya. Dia tidak bisa dibangunkan. Lalu dia mencoba untuk melawan kita. Berdebat lah istilahnya. Terus kita akhirnya mukul dia. Dia akan jadi lemah kan. Posisinya kalah terus kan. Tapi kalau kita berdiskusi, berdialog, dia akan mulai mengerti. Jadi kita hargai dialog anak. Misalkan si anak tidak mau pergi les, tidak mau pergi ngaji, mengancam gitu mungkin terus orang tuanya. mengancam gini tidak bisa, harus dialog. Sudah diajari dialog. Sudah diajari untuk rasa pengertian. Jadi si anak biarkan untuk mengeluarkan unek-uneknya. Belajar yang terbaik adalah dari keluarga kan awalnya. Yang awalnya memberikan dia motivasi. Kalau kita terus kita serang, yang dia pasti tidak mampu loh. Misalkan dapat nilai jelek, alah nilainya elek lo, pinter belas kalah mbak Iko lo, ini sudah bully, kita sudah ngajari loh. Dia kan kalah, iya banyak nilai ku elek, aku gak iso apa-apa kan gitu. Saya tidak bisa apa-apa. Orang tuaku aja mengatakan begitu loh. Itu loh sudah memberikan mindset kepada anak loh bahwa dia lemah. Hati-hati itu. Jadi hati-hati. Harus dialog. Misalkan kita minta dia belajar ngaji, berangkat ngaji, berangkat ke masjid. Dia tidak mau, kita kasih dialog. Ya orang tuanya juga harus mengisi referensi dong. Kebanyakan orang tua kan maunya menangan. Rokokan di rumah, ngopi, ngobrol, ada azan, anaknya suruh ke masjid. Kamu nggak ke masjid itu loh sudah azan, situ sendiri ndak lah kan gitu ya, janganlah. Paling tidak itu ya agak berimbang dikit gitu loh. Itu berarti memang dari awal dari orang tuanya, orang terdekatnya dulu Pak ya. Iya kebanyakan. Makanya kalau anak itu berani untuk mengungkapkan perasaannya, misalkan kok ayah kok bapak kok mbujui, kok nipu, katanya janji gini kok nggak gini. Kita itu harus
apresiasi loh. Berarti dia berani mengeluarkan, mengeluarkan unek-unek. Padahal dia masih kecil. Saya tidak mengatakan yang dewasa ya. Oke Pak. Berarti memang dari awal, dari sejak dini mungkin anak dibiasakan berani untuk mengungkapkan mengungkapkan diskusi dan lain sebagainya. Oke Pak. Terus gini Pak, ini tips mengetahui ciri-ciri anak yang sedang terbuli, entah di sekolah atau di sekolah. Soalnya gini Pak, sebelum dijawab, ini contoh kasus saja ya. Dulu pernah juga ketika saya jadi wali kelas, ada anak yang dibully. Nah, saya dekati orang tuanya. Orang tuanya enggak tahu Pak kalau anaknya dibully. Soalnya di rumah juga ciri-ciri aja. Cuma kalau dilihat di sekolah memang sudah parah membulinya. Parah ya? Parah. Saya sendiri tahu. Nah, tapi orang tuanya tidak tahu karena anaknya tidak menunjukkan, tidak cerita dan tidak menunjukkan rasa memang biasa gitu di rumah. Mungkin ditutupi atau gimana? Saya katakan gini ya, terkadang orang tua itu, kadang-kadang orang tua juga malu kok kalau anaknya dibully itu terus laporan, itu kadang-kadang malu. Itu beberapa kali saya temukan. Kadang-kadang saya tuh enggak masalah, anak saya yang penting tertangani gini-gini. Padahal sebenarnya itu sudah kondisi parah. Itu dulu gitu. Ada gitu kondisi parah. Jadi gini ya, kita harus sering-sering ngecek ke anak. Di sekolah tanyakan dulu lah pertama. Makanya kebiasaan komunikasi, kebiasaan dialog harus diutamakan ya untuk kita dengan anak supaya terjadi terjadi komunikasi yang baik sehingga kita paham yang terjadi. Yang pertama, anak itu kita tanya lingkaran temannya siapa aja. Yang pertama tanya lingkaran temannya. Lingkaran temannya, circle-nya siapa saja. Terus siapa yang paling menyenangkan? Ditanya nggak apa-apa. Siapa yang paling jahil? Siapa yang suka melakukan tindak kekerasan? Siapa yang istilahnya pendiam? Siapa yang juara? Siapa yang begini? Siapa yang begini? Itu tanya. Dia kan pasti akan cerita, si A. Kalau si A itu pasti senengannya gini, senengannya gini. Dia tuh suka mengganggu, suka gini. Kan tahu si A. Nah, terus setelah itu kita pancing dia. Apakah sampean pernah diganggu enggak? Enggak pernah. Enggak berani kalau sama saya. Lah, itu berarti sudah kita sudah puas itu. Iya, sering diganggu, kadang-kadang saya tiba-tiba dikeplak, kadang-kadang dipukul, di apa. Nah, mulailah kita harus gali. Seperti apa? Terus sampean gimana? Ya saya melawan balik misalkan. Bagus. Kalau seandainya kamu sering dipukul, iya, lah kamu udah berani, temennya banyak. Lah, mulai ini sudah tanda-tanda warning ini. Kita harus bisa komunikasi sama gurunya. Terus gak kamu laporkan sama gurunya? Ya malu, ya koyok di kayak dianggap cengeng lah. Kok tambah nemen gitu loh maksudnya. Ini harus komunikasi lah. Kita orang tua hanya membantu untuk mengkomunikasikan. Ini hubungan kita ya tidak marah-marah lah, terlalu berlebihan ya. Mungkin ini hubungan antara ini dan ini kok ada ketidakseimbangan. Mohon bisa diberikan perhatian lah istilahnya bahasanya itu. Sehingga akan ada perhatian khusus gitu loh. Karena apa? Kalau ini tidak di stop bahaya. Saya menangani beberapa gitu. Kalau sudah tertangani, anak itu takut biasanya. Gitu, malah takut. Enggak, namanya pembulinya. Maksudnya pembulinya sudah mulai akan berkurang dari, kita harus ada skala ya, skala 0 sampai 10 itu dari dia 8 tinggi banget. Bisa paling enggak ke 5. Dan nanti kita hilangkan terus. Dengan cara ya kita bisa dipanggil gurunya, bisa ditanya. Sehingga memang dia merasa diawasi. Kalau merasa diawasi takut pembuli. Itu pasti itu. Setidaknya enggak tambah nemen. Enggak tambah nemen itu pasti sudah itu menjadi satu hukum sosial. Ya, merasa terawasi kan berarti ada yang ngawasi. Nah, sehingga yang dibully bisa merasa bangkit lagi. Saya ada yang melindungi dan sebagainya gitu. Oke Pak, yang terakhir. Tips bagi anak atau orang tua yang anaknya terbuli. Tips bagi gini orang tua. Sebelum itu ya, sebagai gambarannya aja. Dulu itu pernah Pak. Ini soalnya ya cerita lama-lama aja. Teman, rekan kerja, wali kelas senior ya Pak. Ada
anak didiknya yang dibully. Terus pokoknya nemen itu Pak, nemen. Dia pastinya gini, senior saya itu. Mulai sekarang kalau ada yang gitu kayak gitu lagi sama kamu harus ngelawan. Kalau dia pukul ganti. Nah, itu dibenarkan apa enggak Pak seperti itu? Satu sisi bisa benar, satu sisi bisa salah. Kita lihatlah benar dan salahnya. Jadi gini, yang dianggap melawan itu tidak harus sekal fisik lah, misalkan dipukul, plak, terus dia tiba-tiba melawan balik, malah bisa terjadi perkelahian. Terus harusnya bagaimana? Nah, yang dimaksudkan melawan itu, misalkan dia dipukul, ya dia harus mengungkapkan perasaan. Jangan begitu, itu sakit. Jangan seperti itu. Saya tidak suka. Kalau dia masih terus, barulah namanya itu adalah pembelaan diri. Boleh berarti. Boleh. Kalau sekali 2 kali, bukan berarti yang dimaksudkan ini adalah berani melawan dalam artian langsung terjadi perkelahian, tidak. Namanya itu masih pembelaan diri. Kita masih maklumi. Dan pembuli itu kalau ditantang balik tidak berani biasanya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Oke, tipsnya mungkin melatih anak kita menjadi berani melawan dulu, paling tidak diomongin dulu, loh saya tidak suka loh kayak gini, sama teman saya loh, saya hormati loh, misalkan kamu tak anggap teman loh, kok kamu kayak gini, awalnya kayak gitu, besok ganggu lagi saya tetap nggak suka loh, ini sudah yang kesekian kali. Nah itu adalah seperti itu. Jadi melakukan balik itu ya memang harus. Tetapi caranya lah pembelaan diri caranya nggak langsung berkelahi, enggak lah, itu cara yang istilahnya sudah dianggap yang harus membela diri. Kecuali kalau sudah dipukuli sama temennya ya baru. Kalau cuman sekali istilahnya jombang jondo lah, jondo itu bahasa Indonesianya apa ya? Toyor. Ya itu ya, bukan kok langsung main pukul terus tiba-tiba ada barang kursi, aduh wis janganlah. Berarti ya itu tadi Pak ya, skalanya dilihat skalanya dulu si anak pun, karena gini, biasanya korban bully itu cara membalasnya lebih parah loh. Biasanya lebih parah loh. Karena mungkin mendem emosi. Lah ini yang bahaya kan, karena mentalnya keserang. Sehingga terus akhirnya kalau seandainya dia dipukul dan menggunakan alat, yang disalahkan yang mana? Yang korbannya malah. Korbannya kan malah menjadi pelaku. Karena tiba-tiba kamu kok melakukan tindak kekerasan lah, ternyata ini itu loh. Berarti intinya ya kedekatan orang tua dengan anak memang sangat penting Pak ya. Sangat penting, bahkan gurunya harus sering ngecek. Wali kelas misalkan di kelas, apakah di sini terjadi pembulian? Oh enggak, kompak gitu. Oh enggak gitu. Kompak, besok cek lagi. Itu secara berkelompok. Terus nanti ada screening secara individu. Nah, ini biasanya di individu inilah mulai terjadi istilahnya sedikit informasi, atau ke orang lain secara bercanda. Siapa yang biasanya ya enggak dengan serius lah, biasanya dengan bercanda itu mereka lebih terbuka. Oke. Lebih open lah, lebih bisa memberikan informasi itu. Ya, seperti itu. Oke Pak Amin, sebenarnya masih banyak yang bisa dibicarakan, tapi mungkin durasi waktunya yang mungkin bisa disambung lain kali dengan tema yang lebih harus bersambung lah. Oh ya, biar keren. Ini gak kuat bayari. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.